Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Babang Alel Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview atau memberikan informasi tentang otomotif ya. Nah, khususnya pada motor matic nih. Bagaimana cara mengenali ciri-ciri tanda atau kampas ganda motor matic Anda itu mulai menipis. Nah, oke. Pengguna motor matic mungkin saat ini lebih banyak ya dibandingkan motor biasa. Nah, hal ini terjadi karena efisiensi dan fleksibilitas motor matic itu yang sangat tinggi ya, sehingga nyaman untuk digunakan mungkin ya para masyarakat ya. Namun proses perawatan motor matic juga harus diperhatikan ya, karena potensi kerusakan tetap ada gitu. Salah satunya di kampas ganda. Oke. Mungkin ada yang bertanya juga sih, mengapa kampas ganda harus diperhatikan? Nah, mungkin kampas ganda motor harus mendapat perhatian lebih ya, karena jika tidak bisa menyebabkan dampak atau masalah, nah, meskipun telah melakukan pergantian oli dan servis rutin ya, nampaknya kampas ganda motor sering kali rusak pada motor matic Anda. Nah, dilihat dari peran dan fungsinya, komponen motor matic ini menjadi bagian rangkaian CVT yang berfungsi sebagai penekan dan penahan mangkuk kopling. Nah, ini penahan mangkuk kopling, oke. Nah, dengan begitu tenaga yang ditransfer dari mesin dapat diteruskan kepada bagian roda belakang ini. Nah, ketika ini berputar, ini pasti ikut berputar dong. Nah, gitu. Nah, ketika si kondisi kampas gandanya sudah mulai aus, mungkin dia akan tidak putarannya itu tidak maksimum ya. Oke. Nah, oleh karena itu bagi para pengguna motor matic itu wajib ya mengetahui beberapa gejala atau tanda kampas ganda yang mulai aus. Nah, oke. Ada beberapa ciri dan karakteristik yang dapat menjadi indikasi bahwa kampas ganda motor matic perlu diganti ya. Nah, satu, mungkin tarikan terasa berat biasanya nih. Jika tarikan motor terasa berat ketika membawa beban nih misalkan, artinya kampas pada motor matic itu mungkin mulai menipis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan performa motor matic milik Anda, oke. Terutama terkait akselerasi atau tarikan motor yang lemah dan lambat, oke. Nah, dua itu kopling sering terselip. Pada kampas motor matic yang bermasalah, salah satunya itu kopling mulai terselip. Nah, hal ini terjadi karena kampas sudah aus dan mudah terselip, oke. Terutama ketika motor geber, nah, atau saat naik tanjakan curam, oke. Nah, terus yang ketiga itu kickstarter itu loss. Nah, kickstarter ini, nah ini kickstarter ini kickstarter ya. Ketika memanaskan motor matic lebih baik menggunakan kickstarter ya daripada electric starter. Mengapa demikian? Karena bertujuan untuk menjaga performa kelistrikan khususnya aki. Namun ketika Anda injak kickstarter tetapi serasa loss ya, hal ini salah satu indikasi kampas motor matic yang mulai aus ya. Apalagi jika kondisi ini terjadi berulang ketika menggunakan kickstarter. Nah, ketika diinjak seperti ini dia akan turun tapi tidak berbalik lagi ya dia ya. Nah, mungkin itu salah satu tanda kampas ganda Anda ini udah mulai haus, oke. Nah, terus yang keempat itu RPM tiba-tiba semakin tinggi. Nah, ini ciri-ciri selanjutnya nih, kampas ganda motor matic yang mulai aus adalah putaran mesin semakin tinggi. Nah, RPM yang tiba-tiba tinggi atau apa ya bahasa ini yang ngeden ya tidak bisa terjadi begitu saja, tapi disebabkan karena akselerasi yang lemah dan kondisi kampas kopling yang licin. Misalnya kecepatan 50 km/jam idealnya butuh putaran 5000 rpm. Nah, namun karena terjadi masalah pada kampas kopling yang mulai aus, putaran mesin butuh waktu yang lebih lama hingga 8000 rpm misalnya. Nah, untuk itu apabila Anda merasa putaran mesin sangat tinggi, nah, itu bisa menjadi gejala kampas kopling yang semakin menipis dan bermasalah. Solusi yang bisa dilakukan yaitu mengganti kampas kopling dengan yang baru, oke. Nah, terus yang kelima itu gas terasa berbet nih biasanya. Hal ini mungkin menjadi ciri-ciri bahwa kampas motor Anda itu sudah mulai aus juga nih, mulai menipis. Apalagi jika saat motor digeber, maka nada atau gas motor suaranya itu lebih berat dan seperti tidak sesuai dengan tarikan tuas gas ya. Artinya antara tuas dengan RPM itu tidak sinkron. Nah, ketika ditarik si tuas gasnya itu
sudah dipulin, tetapi kondisi putaran itunya kayak ngegrung gitu ininya. Nah, ini juga menjadi kondisi ciri-ciri tanda kampas ganda itu sudah mulai habis juga. Nah, terus yang keenam itu mungkin tenaga mesin terbebani. Kampas karena motor matic yang bermasalah bisa diketahui dari performa tenaga mesin yang mengalami penurunan secara perlahan. Biasanya sih tenaga mesin yang terbebani biasanya sangat terasa jika menaiki jalan yang medannya itu naik turun. Oke, misalnya kawasan perbukitan dan area pegunungan ya, itu kayak dia ketika digeber pun tidak ada tenaganya ya. Nah, meskipun masalah ini tidak serta-merta karena kampas ganda gitu ya, tetapi komponen ini menjadi sektor yang sangat berpengaruh terhadap tenaga mesin motor. Oke, nah mungkin yang lebih gampangnya, yang lebih mudahnya ya untuk mengenali ciri-ciri kampas ganda ini mulai habis itu dengan cara melihat putaran ban ketika si kendaraan motor ini kondisinya kita nyalakan dengan posisi lamsang ya. Nah, ketika posisi lamsang nah, si roda belakang ini akan berputar jika memang kampas kopling ganda ini itu masih bagus. Oke, nah apabila roda belakang ini tidak berputar ketika mesin dinyalakan atau posisi lamsang, ini tandanya kapas kopling ganda Anda sudah mulai menipis. Nah, oke, kita praktekkan. Ini dia tidak berputar kondisi kampasnya. Roda belakang pun tidak berputar. Nah, ini tandanya kampas ganda Anda sudah mulai habis. Jika kampas gandamu masih baru atau masih bagus, si roda belakangnya akan ikut berputar secara perlahan seperti ini. Nah, seperti ini dia biasanya. Oke, ini sudah haus ya. Nah, karena kenapa? Ini dia, ininya sudah tidak tidak menggigit ya. Sebab ini tidak menggigit ke bagian mangkok kopling ini ya. Tidak menggigit, jadi tidak berputar ya si roda belakang. Oke. Nah, pada umumnya si kampas ganda kopling ini itu yang bagus itu, nah ini masih di atas plat besi ini ya nih. Nah, itu ininya masih ada di posisi atas di sini ya. Kalau jika rata sama ini, nah ini itu kampas gandanya itu sudah mulai haus ya. Nah, cara untuk mengenali tanda-tanda kampas ganda itu mulai habis ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Next saya akan ganti kampas ganda ini untuk membuktikan bahwa kampas ganda jika aus atau sudah mulai menipis itu roda belakangnya akan tidak berputar ya. Nah, apabila kondisi kampas gandanya masih baru, itu roda belakangnya akan berputar ketika kondisi motor dinyalakan dengan posisi lamsang. Oke, kita bongkar yuk. Oke guys, nah ini sudah saya bongkar ya, yang kampas ganda tadi yang di sini. Nah ini sudah mulai menipis tuh, sudah ada kan? Nah, sudah ada kan? Nah, ini kampas ganda ini tuh, ini sama bibirnya ini nih, sama rata sama ini aja. Nah itu sehingga si karbon itu tidak menutup sini dia. Oke, tidak menjepit ke bagian kopling gandanya ya. Nah, sedangkan yang baru itu terlihat ya dari bibir ini itu masih ini. Nah ini saya menggunakan kampas ganda Suzuki Next ya. Sedangkan ini menggunakan kampas original dari Honda Vario 110 ya, FI ini ya. Nah ini mencari persamaan
karena mungkin kalau kita menggunakan kampas ganda yang racing ya itu akan sangat beresiko. Oke, karena motor kita masih standaran. Nah, jadi saya hanya menggunakan persamaan dari Suzuki Next 125. Oke, nanti kita akan bongkar, langsung nanti kita akan pasang. Kita akan buktikan bahwa ketika kondisi kampas gandanya sudah diganti atau baru, ketika kondisi mesin menyala dengan posisi lamsang, dia akan roda belakang ini akan berputar. Oke, brother, kampas gandanya sudah saya ganti dan sudah saya pasang juga ya. Nah, ini ini kampas ganda yang lamanya. Cara atau mencari problem terhadap kampas ganda yang sudah menipis ya. Nah, ini kampas gandanya tadi sudah saya ganti, berarti dia akan berputar ya, si mako kopling ini, dan si roda pun ikut berputar ya karena sudah diganti. Nah, oke, kita hidupkan. Ini kondisi motor lamsang ya. Oke, dia berputar kampas gandanya. Nah, itu berarti menandakan si kampas gandanya ini oke ya. Oke, jika tidak berputar berarti si kampas gandanya akan habis, berarti ya, menipis. Ban pun ikut berputar ya dalam kondisi mesin menyala tapi lamsang ya. Oke, nah, kita berarti problemnya itu dari kampas ganda. Sudah dibuktikan ya, terbukti kampas gandanya sudah habis. Oke, sampai di sini saja mungkin untuk informasi terkait otomotifnya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Babang Alel Channel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.